Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tabiku. Siswa-siswi SMA kelas 10 dimanapun kalian berada, berharap meski pembelajaran secara daring melalui WhatsApp, Classroom, ataupun media-media yang lainnya, kalian tetap semangat dalam mengikutinya. Materi bimbingan konseling kita kali ini adalah tentang Who am I? Who am I? Atau siapa diri kita? Karena terdengar lucu, kita sendiri tidak memahami siapa diri kita. Padahal menurut kita, sejak lahir memang kita sudah tahu siapa diri kita. Sudah dilabeli dengan nama. Misalnya kita dilahirkan dengan nama Maimunah, tanggal lahir sekian, kemudian dari kota ini dengan orang tua yang seperti ini. Tetapi Who am I kali ini adalah lebih kepada siapa diri kita, bukan hanya tentang identitas diri, tapi tentang pemahaman diri kita, kemudian konsep diri kita, tujuan-tujuan kita, kemudian bagaimana perasaan orang lain terhadap diri kita. Misalnya kita pada saat ini adalah merasa diri kita kuat, padahal di waktu tertentu kita suka down, padahal orang lain menganggap kita ini lemah, gitu ya. Jadi kita harus paham, loh kok saya seperti ini ya, saya ini jadi siapa, kemudian untuk apa saya ini dilahirkan, kemudian tujuan hidup saya ini apa gitu. Jadi menurut Scott, yang dimaksud dengan paham itu adalah paham tentang hubungan atau perbedaan antara gambaran-gambaran tentang diri dan keadaan yang sesungguhnya, dan hubungan antara apa yang dipikirkan oleh seseorang tentang keadaan dirinya dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain, misalnya. Nah, untuk mengenali diri kita sendiri, maka kita harus mengetahui diri kita sendiri. Bagaimana? Mengetahui batas kemampuan kita apa, mengetahui upaya apa yang harus kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita, kemudian cita-cita kita apa, ya. Kita harus tahu seperti itu. Kemudian ungkapan atau perasaan orang lain terhadap kita itu seperti apa. Nah, bagaimana untuk mengetahui itu semua? Maka ada dua teknik. Yang satu adalah pengungkapan diri atau ekspresi diri. Pengungkapan diri itu dengan cara misalnya kita mengeksplor apa kemampuan yang kita punya. Ya, bagaimana orang lain tahu apa kemampuan yang kita miliki jika kita tidak pernah mengungkapkannya, atau apa keinginan kita, bagaimana orang lain tahu apa keinginan kita jika kita tidak mengungkapkannya, ya. Contoh, kalian pengen sekali ikut pertandingan voli, kalian itu jago voli, tapi karena kalian itu tidak pernah ikut main voli, bagaimana kalian atau mereka itu tahu bahwa kalian itu jago voli? Maka kalian harus mengajukan diri, mengekspresikan diri bahwa saya mampu loh untuk main voli, saya ikut dong, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan ungkapan dari perasaan atau timbal balik dari orang lain. Bagaimana? Nah, tadi kita sudah mengeksplor diri kita bahwa kita ini bisa voli. Umpan baliknya apa? Umpan baliknya adalah komunikasi timbal balik untuk mendapatkan informasi dari orang lain berupa harapan-harapannya mengenai diri pribadi kita. Ya, ungkapan-ungkapan itu ada dua macam, yaitu dengan bahasa verbal atau komentar-komentarnya, dan non-verbal melalui ekspresi wajah. Misal, kalian tadi kan sudah ikut voli, ternyata komentar teman kalian itu misalnya, wah kamu ternyata hebat loh, kamu bisa main voli. Oh, berarti itu ungkapan kekaguman mereka gitu. Oh, jadi kita tahu, oh jadi saya ini ternyata bisa juga ya main voli. Atau teman kalian bilang, ah cuman segitu saja kemampuan kamu itu ya. Ternyata kita harus introspeksi diri juga, oh ternyata kemampuan saya masih sebatas ini, saya harus perlu latihan-latihan lagi gitu ya. Atau secara nonverbal, misalnya pada saat kita melakukan sesuatu, orang lain mimik mukanya, matanya melotot, bibir diinikan, oh dia marah, berarti dia tidak suka dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Atau dia tersenyum manis ya, tersenyum manis pada kalian, atau hanya sebatas mengacungkan ibu jari seperti ini, itu juga ekspresi ungkapan harapan orang lain terhadap kita gitu ya. Nah, konsep pengungkapan diri menurut Johari Window itu ada dibagi dalam beberapa jendela. Misalnya jendela 1, saya tahu, orang lain tahu. Bagus itu. Kedua,
Saya tahu, orang lain tidak tahu. Saya begitu tertutup. Yang ketiga, orang lain tidak tahu, padahal saya tahu. Nah, latihan menurut Johari Window tadi seperti nomor 1, jenis nomor 1 itu bahwa saya tahu, orang lain tahu, itu harus diperluas gitu ya. Jadi kita tahu siapa diri kita, bahwa kita ini orang yang mudah malu atau kita itu suka malu, kemudian orang lain jadi tahu bahwa kita itu pemalu, maka mudah-mudahan dia tidak akan mempermalukan diri kita dan kita tidak akan membuat diri kita malu di depan orang lain. Kemudian yang kuadran 2 dan 3, yang saya tidak tahu orang lain tahu dan orang lain tidak tahu tapi saya tahu, itu harus diperkecil. Kurang bagus ya, karena nanti akan timbul miskomunikasi. Apalagi yang kuadran 4, jadi harap dihindari. Untuk sementara demikian saja materi bimbingan konseling tentang UMI atau pengenalan diri. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Jika ada kekurangan dalam video ini,